ada Sepipin dan juga ada Yosia. Nah, Sepipin dan Yosia harap semua teman-teman di rumah selalu sehat dan juga sukacita. Nah, Sepipin sama Yosia mau tanya nih, kalian sudah pada siap belum buat ikut ibadah online pada pagi hari ini? Yosia udah siap belum? Siap dong. Siap dong. Nah, sebelum kita mulai, kita perhatikan instruksi dulu ya. Nah, kalian masih semangat kan? Nah, Sepipin dan Yosia ajak semua yuk kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dan menyanyikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, berkati Tuhan untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Berkati Tuhan supaya kita bisa duduk manis Tuhan dan tertib Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Amin. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita sekarang bergerak buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Deep Deep Deep. Let's discover, let's explore creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Bentar. Surrounded, covering all your mystery. What you'll be, what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep as my heart I see. Your love is fantasy, deeper than the sea. Sekali lagi ya. Let's discover, let's explore creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded, covering all your mystery. What you'll be, what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep as my heart with you. Deep, 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 deep as my
kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami pada pagi hari ini untuk beribadah online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat duduk, tenang, dan juga mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Lause Anton boleh menyapa setiap kita. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat. Dan ingat ya, tetap rajin sekolah, terutama juga rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun harus secara online. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajak kita lihat sebuah cerita tentang seorang Raja Israel. Siapa dia kira-kira adik-adik? Yuk kita simak sama-sama cuplikan ceritanya. Israel had a king called Ahab. His wife, who was not very nice, was called Jezebel. King Ahab of Israel had a beautiful palace with a beautiful garden. The garden had every kind of flower, but there was no room for vegetables in it. A farmer called Naboth lived next to the royal garden. He had a vineyard which was perfect for the king's vegetables. One day, Ahab went to Naboth's house to buy his vineyard. King Ahab ordered, I would like to buy your vineyard. So, name your price. The farmer said, Your Highness, as much as I would like to be of service to you, I'm afraid I cannot. The vineyard was given to me by my late father. Ahab returned to his palace very angry. When Jezebel saw this, she made fun of him. You cannot even get a lowly farmer to sell you his land. Leave it to me. Jezebel wrote a letter to the chief counselors charging Naboth of crimes against God. Naboth was put to death for something he didn't do. Happy, Ahab went to the vineyard to see the ground properly. When he reached, he saw Elijah there. Elijah said, Today, you have committed the worst sin. You have killed an innocent man for no reason. You will be punished. Ahab felt horrible. He repented all that he had done and begged for forgiveness. Nah adik-adik, langsung mau tanya nih setiap kita, siapa yang pernah tidak suka temannya punya mainan baru? Atau misalkan temennya dibeliin HP baru? Atau misalkan Koko atau Dede yang dapat mainan baru, sedangkan kita tidak dapat. Nah gimana adik-adik? Apakah adik-adik pernah iri sama Koko Cece-nya, Dedeknya, atau teman-temannya yang memiliki mainan yang baru? Bahkan mungkin pernah nggak adik-adik memaksa mengambil barang milik temennya, milik Kokonya, Cece-nya, atau Dedeknya? Pernah nggak seperti itu? Misalkan rebutan barang nih, seperti gambar yang mau saya tunjukkan. Nah, itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Karena apa? Karena itu barang bukan milik kita, tetapi milik orang lain. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar sebuah cerita tentang seorang Raja Israel yang tadi kita sudah lihat ceritanya bersama-sama. Dia adalah Raja Ahab. Nah, raja ya adik-adik ya. Kalau raja itu artinya apa? Dia punya rumah, punya istana yang bagus. Dia punya harta nggak? Punya uang nggak? Punya adik-adik. Dia punya segalanya pada saat itu. Jadi dia bukan orang yang gak punya apa-apa, bukan orang miskin, tetapi orang yang kaya adik-adik. Inilah Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu. Nah tetapi, suatu ketika dia melihat sebuah kebun anggur. Ayo, siapa yang di sini suka makan anggur? Nah, dia melihat sebuah kebun anggur, artinya kebun yang menghasilkan banyak anggur. Lalu dia pengen nih adik-adik, dia pengen punya kebun tersebut. Tetapi kebun itu bukan punya dia, tetapi punya siapa? Punya seorang tukang kebun yang bernama Naboth. Nah adik-adik, jadi
kebunnya itu bagus sekali ya adik-adik ya. Ada banyak anggur-anggur yang kalau panen itu bisa diambil, bisa dimakan ya, pasti enak banget gitu. Nah, sehingga Raja Ahab itu ingin sekali memiliki kebun itu. Padahal dia sudah punya segalanya pada waktu itu, tetapi dia tetap mau kebun anggur itu. Akhirnya apa adik-adik? Raja Ahab pergi menemui Nabot pada waktu itu, si pemilik kebun anggur tersebut. Lalu Raja Ahab bilang, berapakah kau jual kebun anggur itu? Aku akan beli. Ya, kalau kamu mau taruh harga sekian misalkan ya adik-adik ya, Raja Ahab ini bisa membelinya. Karena dia orang yang kaya, dia punya segalanya, sehingga dia mau membeli kebun anggur milik Nabot. Nah, tetapi apa yang dikatakan Nabot? Nabot menolak adik-adik. Dia tidak mau menjual kebun anggur tersebut karena itu adalah warisan nenek moyangnya. Jadi dia tidak mau menjualnya. Sehingga apa? Kalau orang nggak mau jual barangnya, kita bisa beli nggak? Nggak bisa ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik ketika Nabot tidak mau menjual kebun anggur tersebut, bagaimana reaksi Raja Ahab? Marah ya adik-adik ya. Dia mau beli tapi nggak dikasih. Dia pengen banget punya kebun anggur itu, tapi nggak bisa karena Nabot sang pemilik kebun anggur tidak menjualnya. Nah, sehingga adik-adik Raja Ahab pulang dengan hati yang gelisah. Dia muram, dia marah karena apa? Keinginannya tidak dipenuhi pada waktu itu. Nah, lalu datanglah sang ratu ya, istri daripada Raja Ahab, yaitu Izabel. Nah, Izabel bilang apa? Mengapa kamu ini gelisah? Mengapa kamu wajahnya muram? Nah, lalu Raja Ahab menceritakan tentang bagaimana Nabot sang pemilik kebun anggur tidak mau menjual ya kebun anggurnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Izabel? Nah, dianya adalah seorang ratu yang jahat ya adik-adik ya. Dia lalu punya ide yang jahat untuk membantu Raja Ahab memiliki kebun anggur tersebut. Apa yang dilakukan oleh Izabel? Nah, tadi kan kita sudah lihat ya ceritanya bersama-sama bahwa Ratu Izabel itu menyarankan Raja Ahab untuk mengutus 2 orang untuk memberikan sebuah saksi dusta. Apa itu saksi dusta adik-adik? Artinya 2 orang ini disuruh bohong dan disuruh memfitnah Nabot pada waktu itu. Nah, jadi 2 orang ini datang menyebarkan sebuah berita bohong. Nah, baik kan adik-adik ya? Soalnya disuruh bohong dan memberitahukan bahwa Nabot itu adalah orang yang sudah menjelek-jelekan Raja Ahab. Yang menjelek-jelekan raja dan tidak mau taat kepada raja pada waktu itu. Sehingga adik-adik pada waktu itu orang-orang menjadi marah. Wah, siapa ini? Siapa itu? Akhirnya dilihatlah, ditunjuklah kepada Nabot, orang yang dianggap dan dituduh menjelek-jelekan raja. Ya, jadi dituduh tidak taat sama raja sampai akhirnya apa? Nabot dilempari batu sampai mati adik-adik ya, karena berita bohong itu. Adik-adik pernah nggak terima berita bohong? Ya, kalau istilah kerennya itu sekarang namanya hoax ya. Jadi kalau banyak berita hoax terus kita percaya berita bohong tersebut, nah ini seperti cerita Nabot itu ya. Nabot akhirnya menjadi korban. Padahal dia nggak salah apa-apa adik-adik. Ini semua karena ide jahat daripada Ratu Izabel dan dijalankan oleh Raja Ahab. Raja Ahab mau menjalankan rencananya yang jahat itu. Akhirnya apa adik-adik? Karena Nabot sang pemilik kebun anggur itu sudah meninggal, ya sudah mati, maka kebun anggurnya itu jadi milik Raja Ahab. Ya, Raja Ahab berhasil memiliki apa yang dia inginkan, tetapi secara paksa. Nah, nanti kan Lose sudah kasih ilustrasi di awal ya. Pernah nggak adik-adik merebut mainan orang lain secara paksa? Nah,
Nah, seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab juga demikian ya. Dia merebut kebun anggur milik orang lain, tapi dengan cara yang jahat ya, dengan cara paksa sampai membuat orang itu mati adik-adik. Jadi ini adalah sebuah perbuatan yang jahat ya adik-adik ya. Nah, sehingga pada waktu itu Tuhan berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Elia, untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa apa yang dia lakukan itu adalah jahat dan Tuhan akan menghukumnya. Nah, jadi Tuhan akan menghukum Raja Ahab karena apa yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga pada waktu Nabi Elia menyampaikan kepada Raja Ahab, apa yang terjadi adik-adik? Raja Ahab kaget ya. Ya, dia kaget, dia tidak sangka-sangka bahwa ternyata Tuhan tahu dan Tuhan marah atas apa yang dia perbuat. Lalu Raja Ahab menyesal nggak? Menyesal ya adik-adik ya. Dia sedih, dia menyesal ya. Lalu kalau tradisi pada waktu itu kalau menyesal berarti dia memakai baju yang bukan baju yang mewah gitu ya. Dia berkabung, dia menyesali segala perbuatannya. Nah adik-adik, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Tuhan itu melihat adik-adik, mungkin kita berhasil nih merebut barang milik orang lain dengan cara paksa. Karena apa? Karena kita menuruti keinginan kita sendiri adik-adik. Tetapi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan adik-adik. Kalau kita berbuat jahat seperti itu, Tuhan tidak suka. Jadi katakan no terhadap perbuatan seperti itu ya adik-adik ya. Semoga kita pada firman Tuhan hari ini kita boleh belajar jangan seperti Raja Ahab ataupun Ratu Isabel yang merencanakan perbuatan jahat untuk merebut barang milik orang lain. Nah adik-adik masih ingat tak hukum ke-10 daripada hukum Taurat? Ayo siapa yang masih ingat? Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Ya. Jadi ingat itu ya, termasuk dalam cerita kita hari ini bahwa jangan sampai kita itu ingin mengingini milik orang lain, apalagi dengan cara paksa kita merebut barang milik orang lain. Nah, semoga firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kita untuk tidak merebut barang milik orang lain secara paksa. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya taat dan melakukan hal yang baik. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini sampai di sini dan semoga adik-adik tetap selalu sehat, ya, jaga kebersihan yang baik dan ingat tetap selalu rajin untuk ibadah sekolah minggu. Yuk, langsung aja kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti langsung kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan untuk mama papa kami, untuk Koko, untuk Dede. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang terus menjaga setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita mau membuat pembatas buku yang cute. Kita mau siapkan bahan-bahannya ya. Karton warna-warni, tutup botol, 2 ukuran besar, kecil, atau penggaris seperti ini kalau kalian punya. Gunting, pensil, spidol, lem, selotip, dan pita. Ayo kita mulai. Pertama kita ambil karton warna kuning atau
warna yang terang ya. Kemudian kita jiplak lingkaran dari tutup botol yang kecil. Kita membuat lingkaran seperti ini. Setelah itu kita akan mengguntingnya. Ini sudah langsung gunting. Kemudian kita ambil karton yang warna lain, kita jiplak dengan tutup botol yang lebih besar dari yang tadi. Sama kita gunting. Nah, kita mau lanjutkan dengan karton warna merah. Kita lipat dulu menjadi 2. Kemudian kita akan menggambar bentuk seperti ini. Langsung memakai spidol supaya terang, jelas. Kalian boleh memakai pensil. Pelan-pelan kita gambar model seperti ini. Nah, oke, nanti ini akan menjadi hati. Setelah itu kita gunting ya. Nah, kemudian kalau dibuka menjadi bentuk seperti ini, hati. Kemudian kita sekarang mau menggabungkan dengan lem. Pertama, kita ambil yang lingkaran yang agak besar ini. Kita beri lem di bagian atas. Kita tempelkan lingkaran yang lebih kecil seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya kita juga memberi lem seperti ini. Kita tempelkan dengan hati. Kemudian kita akan menggambar wajah di lingkaran ini. Pertama kita mau gambar rambutnya dulu. Kalian boleh bebas variasi rambutnya. Langsung mau bikin rambutnya yang seperti ini. Kemudian kita warnai rambutnya. Nah, warnai yang rata ya. Kemudian kita akan menggambar mata, hidung, dan big smile. Nah, ini kalau belum rata kita ratain lagi. Oke, kita sekarang mau mengambil pita. Pitanya kita tekuk jadi 2. Nah, kemudian dengan selotip kita tempelkan selotip pita. Kemudian kita akan tempelkan di belakang pembatas buku ini. Nah, seperti ini ya. Karena selotipnya terlalu panjang, kita bisa memotongnya. Oke, sekarang sudah jadi. Kemudian kita akan menuliskan di sini Tuhan pelindung kita. Pembatas buku kita sudah jadi. Kalian juga bisa menulis dalam bahasa Inggris seperti ini. God is our protector. Nah, ini variasi yang lain ya. Nah, kali ada variasi yang lain seperti ini. Kita boleh meletakkannya sebagai pembatas Alkitab. Oke adik-adik, selamat mencoba.